Di balik suasana desa Sambangwangan yang asri, tersimpan berbagai potensi yang tumbuh dari kreativitas dan kerja keras masyarakat. Melalui karya dan UMKM lokal, semangat berkarya terus hidup, menjadi penggerak perekonomian sekaligus menjaga warisan budaya desa. Nama saya Ibu Marlun Tami, saya dari Boto, RT 3 Desa Sambangwangan, Kecamatan Belatung, Kabupaten Blora. Di sini saya memulai membatik, itu dimulai dari tahun 2018 karena pelatihan di BLK Blora. Sehingga saya dari situ saya mulai membatik. Yang pertama-tama dari pertama itu penasaran juga, karena gimana kok batik itu. Setelah kita mencoba pelatihan juga, ternyata asik juga buat membatik dan bisa menghasilkan uang juga, jadi bisa menambah income keluarga. Ini yang saya pakai ini batik tulis dari ini khas Blora. Dari khas Blora itu identik dengan kayu jati, dengan ungkernya, dengan pohon jatinya, daun jatinya, ada barungan juga, sehingga kita mempunyai ciri khas tersendiri untuk kain batiknya. Mulai pengerjaannya itu kalau dari saya, ini dari kain putih polos seperti ini direndam. Kalau saya rendamnya semalaman, direndam pakai air biasa tanpa deterjen, terus dicuci, dibilas, dikeringkan. Setelah dikeringkan, kita mau ngeblat tuh, menjiplak gambar. Setelah dijiplak gambar baru dicanting. Setelah dicanting kita mau nyolet, itu proses pewarnaan. Kalau yang namanya colet itu memberikan warna pada pola-pola yang sudah dicanting tadi. Setelah dicolet, kita proses pengeblokan itu di blok yang untuk warna dasar. Untuk pemberian warna dasar itu di blok namanya. Setelah itu, kalau resep saya pribadi itu didiamkan sampai 24 jam, minimal 12 jam lah. Itu nanti baru bisa dikunci. Kenapa bisa didiamkan dulu sampai minimal 12 jam atau sampai 24 jam? Itu untuk menjaga keawetan warna. Jadi warnanya tidak banyak yang luntur nanti setelah proses pengelorotan. Setelah dikunci pakai water glass dengan cara dicelup, nanti terus diperas, disampirkan sampai 12 jam tadi, 24 jam tadi. Setelah itu proses pelorotan itu menghilangkan malam untuk santingan ini. Nanti dilorot dengan cara direbus. Nanti ada air sebaskom gitu sampai mendidih. Kalau saya itu karena beda-beda, dengan beda usaha, beda orang, beda caranya. Kalau saya pakai water glass sedikit, satu baskom dikasih water glass sedikit saja, 1/4 gelas itu untuk melorot, biar lorotannya tidak kembali nempel lagi. Setelah dilorot, dicuci bersih, baru dijemur, udah jadi. Perkenalkan, nama saya Trias. Muslim. Ya, kita membuat keripik pisang matang. 2 tahunan lah, kurang lebih 2 tahun. Karena kita kan di pedesaan, juga banyak menanam pisang kan, di sekitar rumah banyak pisang. Akhirnya kok yang matang banyak, terus diapain,
biasanya kalau musim panen kan nggak laku dijual. Terus akhirnya dibuat keripik, paling tidak itu bisa menambah pendapatan keluarga, untuk efisiensi biar pisangnya itu nggak terbuang. Ya kendalanya di pemasaran. Ya kalau misalkan kan kita lingkungan pedesaan, warga desa itu pengennya yang murah, banyak, nggak memperhitungkan rasa atau gimana. Kalau ada, cuma kita ya harus bisa memastikan pisang itu tidak terlalu matang juga tidak terlalu mentah, yang paling nggak yang sedang-sedang biar kita itu tidak kesulitan dalam pembuatan. Kalau terlalu matang kan lengket banget, jadi harus banyak tenaga yang diperlukan. Harapannya paling tidak kan kita juga sudah hampir memasuki masa pensiun, paling tidak kita lebih fokus lagi untuk menekuni usaha. Kalau sementara ini kan hanya sampingan, kalau ada yang kita buat nggak ada yang sudah. Nanti kalau sudah pensiun kan lebih fokus lagi, lebih ditingkatkan lagi, paling tidak pemasarannya juga lebih ditingkatkan lagi. Kedepannya ya paling tidak kita menyiapkan pisangnya. Kalau pisangnya masih mentah, biasanya kita matangkan dulu atau dipakai karbit atau bagaimana saat bisa matang kita bungkus, paling tidak menunggu 2 hari. Jadi kalau ada pesanan hari ini minta pisang, keripik pisang berapa bungkus, nggak bisa. Masalahnya menunggu pisangnya matang dulu. Kita juga beli terus kita dimatangkan dulu 2 hari baru bisa ke penggorengan, proses digoreng. Dalam proses penggorengan itu melalui 2 tahap, tidak hanya 1 tungku, jadi harus pakai 2 tungku. Wajannya 2 dipasang di atas wajan, di atas penggorengan masaknya. Ya agak sulit, tapi kan kalau terbiasa sudah enakan. Nanti kalau sudah setengah matang paling tidak dipindah ke wajan kedua, itu yang panasnya stabil. Yang wajan kedua digoreng-goreng terus sampai warnanya kuning kecoklat-coklatan, terus diangkat, ada minyaknya, ditaruh di dalam nampan, didinginkan. Kalau sudah dingin terus dimasukkan, di packing dalam plastik kemasan, dikemas pakai sealer, sudah jadi kayak gini. Ini hasilnya segini 10.000.